Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tentang perbandingan ya skala pada bagian 1. Perhatikan, perbandingan memiliki pengertian yaitu atau makna bahwa membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Diulang kembali bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal ya nak ya. Contoh pembahasan soal 1 yaitu umur Andi Umur Andi 10 tahun, umur ayah 55 tahun. Perbandingan umur Andi dengan umur ayah adalah kita jawab sini nak ya. Jawab. Nih, umur Andi kita tulis umur Andi 10 tahun. Umur ayah nih 55 tahun. Perbandingan kita tulis umur Andi sini 10 banding 55. Kita tulis sini sama dengan 10 banding 55. Nah, sekarang kita sederhanakan, tapi sebelumnya kita harus atau wajib mencari EPB dari bilangan 10 dan 55. Kita pakai tabel nah ya. Sekarang kita menggunakan bilangan prima ya. Yang kecil dulu. 10 bagi 2, 5, 55 bagi 2 tidak bisa turun. Maka ini bukan EPB, tapi dia KPK. Nah, sini 5, 5 bagi 5 1, 55 bagi 5 11. Ini merupakan EPB karena sama-sama bisa dibagi dan sama-sama bisa dikali kedua bilangan tersebut. Lalu di sini 11, sini 1, berarti ini bukan. Nah, keseluruhan ini merupakan nilai KPK yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama dan dikali dua bilangan tersebut antara dari pengoperasian 10 ya, yang dicari adalah 10 dan 55. EPB-nya adalah hanya 1 yaitu bilangan 5, di mana 5 bagi 5 1, 55 bagi 5 11. Itu merupakan EPB. Jadi EPB dari 10 dan 55 adalah 5. Kita hapus nah ya karena tempatnya kita hapus dulu. Nah, kita sederhanakan sekarang. Kita sederhanakan 10 bagi EPB-nya tadi 5, 10 bagi 5 2 55 10 bagi 5 2, 55 bagi 5 11. Ini sama dengan ya. Ulang kembali. Ini sama dengan 2 banding 11.
5 bagi 2 sama dengan 11. Kita garis ya. Di sini dapat kita simpulkan. Jadi perbandingan umur Andi dengan umur ayah adalah 2:11. Baiklah, anak ibu sekalian, ternyata hasilnya adalah hasil perbandingannya adalah antara umur Andi 10 tahun dan umur ayah 55 tahun. Perbandingan umur Andi dengan umur ayah adalah 2:11. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, nak ya. Contoh soal kedua. Kan? Sapa memiliki 30 kelereng. Sapa memiliki 30 kelereng. Sedangkan Yasin memiliki 60 kelereng. Memiliki 60 kelereng. Perbandingan kelereng dan Yasin adalah, jawab. Nih diketahui apanya? 30 kelereng. Sapa memiliki 30 kelereng dan Yasin memiliki 60 kelereng. Yang ditanyakan adalah perbandingan kelereng Sapa dan Yasin. Ya, kita tulis ini. Kelereng Sapa sama dengan 30 butir. Kelereng Yasin 60 butir. Perbandingan kelereng Sapa banding kelereng sini sama dengan 30 dan 60. 30 banding 60 sama dengan, sama contoh seperti yang pertama tadi nah ya. Untuk menyederhanakannya maka kita wajib mencari FPB-nya terlebih dahulu dari bilangan 30 dan 60. Sekarang kita pakai tabel ya. 30 bagi 2 bilangan primanya 15. Sini 60 bagi 2 30, maka ini termasuk bilangan EPB. Lalu sini bagi 2 tidak bisa, 15. Sini 30 bagi 2 15. Ini bukan nak ya, masuk KPK. Sini 3 kali 5 15, 3 kali 5 15 bagi 3 5. Ini maka EPB. Sini 5 bagi 5 1 kali 5 5 sama. Maka ini EPB. EPB-nya adalah bilangan, ini EPB-nya 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. 6 kali 5 30. Kalau di sini KPK-nya, ini KPK keseluruhan dari yang bilangan prima yang dioperasikan. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 ya. Tapi kita ambil EPB-nya. EPB-nya berarti yang bisa dibagi dan bisa dikali dengan bilangan yang semua bilangan yang kita operasikan ya. Berarti adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Oke, Ibu hapus dulu.
FPB nya tadi 30 nak ya, 2 kali 3 kali 5. FPB nya sama dengan 30 bagi 30 1, 60 bagi 30 2, banding 2. Jadi perbandingan antara kelereng Sapa dan kelereng Yasin adalah 1 banding 2. Nah, dapat sini garis nak ya. Dapat kita simpulkan. Jadi perbandingan adalah 1 banding 2. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ternyata hasilnya adalah 1 banding 2. Sapa memiliki 30 kelereng dan sedangkan Yasin memiliki 60 kelereng. Ya, yang ditanyakan adalah perbandingan kelereng Sapa dan Yasin. Perbandingannya adalah 1 banding 2. Ingat, untuk menyederhanakannya kalian harus mencari FPB-nya pakai tabel ya, pakai tabel. Bisa pohon faktor, kalau ibu pakai tabel biar kalian lebih mudah. Tapi yang terserah kalian yang mana yang lebih mudah ya nak ya. Karena semua sudah dibahaskan di materi sebelumnya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 3, yaitu perbandingan uang Alif dan uang Aldi uang Aldi Rp75.000. Berapakah uang Alif? Sini jawab. Nih, uang Alif dan uang Aldi ya. Nah, perbandingannya sini kita dapat tulis uang Alif, uang Aldi sama dengan 8/5. Ketikkan. Sekarang uang Alif uang Aldi di sini sudah diketahui bahwa uang Aldi adalah 75.000 ya, rupiah. 75.000 rupiah sama dengan 8/5 atau 8 banding 5. Garis sini nak ya. Uang Alif sama dengan nih 8/5 kali 75.000 sama dengan, kita sederhanakan dulu nak ya. Sini 75 bagi 5. 75 bagi 5, 5 kali 15. Ya, 15.000 sama dengan 75.000.
Sekarang sisa dari penyederhanaan 75 dan 5 adalah 15 dikali dengan sisa dari ini ya, uang alip ini perbandingannya 8 atau pembilangnya. Berarti 8 kali 15.000, 8 kali 15 120 tambah 120.000 nah ya. 120.000. Nah, dapat kita simpulkan jadi uang alip adalah dengan 120.000 rupiah ya. Uang alip adalah sebesar 120.000 rupiah. Ibu ulang kembali perbandingan uang alip dan uang Aldi, yaitu 8 banding 15, 8 banding 5. Uang Aldi, diketahui uang Aldi 75.000 rupiah, berapakah uang alip? Nah, prosesnya seperti ini nak ya. Jadikan dulu uang alip per uang Aldi 8 per 5, lalu uang alip di sini belum diketahui, uang Aldi sudah kita masukkan 75.000, lalu di sini masukkan perbandingannya 8 per 5 ya. Uang alip sekarang ditanyakan adalah uang alip. Uang alip sama dengan, berarti kita masukkan bandingan ini 8 per 5 ya, kali 75.000 uang alip yang sudah uang Aldi yang sudah diketahui. Hasilnya adalah disederhanakan biar lebih mudah, 75 bagi 5 15, dan yang tersisa adalah 8 kali 15 sama dengan 120.000. Kita simpulkan, wajib kita simpulkan. Yang pertanyaannya adalah berapakah uang alip? Simpulkan, jadi uang alip adalah 120.000 rupiah. 0,0 di belakang itu rupiah ya. Baik, kita ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yaitu 4. Perbandingan tinggi salwa dan salma adalah 6 banding 5. Tinggi salwa adalah 120 cm. Tinggi salma adalah kita jawab nak ya. Jawab. Kita masukkan ini perbandingannya, salwa dan salma. Langsung saja kita tulis salwa banding salma. Sini salwa dibanding salma ya, sama dengan 6 banding 5. Terus ini salma sama dengan ya, karena yang diminta tinggi salma, maka di sini salma sama dengan, ini kan 6 banding 5 ya, perbandingannya 6 per ini. Salma adalah 6 banding 5. Kita rubah nak ya. Ini kita rubah menjadi nanti ke perkalian. Maka di sini kita tulis 5 per 6 kali ini. Ya, tinggi salwa kali 120 cm. Masih ingat kan kalau pecahan perubahannya? Penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. Kalau ini perbandingannya kita rubah ya. Lalu sekarang kita sederhanakan. 120 bagi 6. Bisa dibagi enggak? Bisa. 120 bagi 6. 6 kali 2.
6 kali 20 ya, berarti 20. Oke, 120 bagi 6 sama dengan 20. Sini kita tulis sama dengan hasil dari ya penyederhanaan, yaitu 120 dan 6. 120 dan 6 adalah 20. Yang tersisa ya 20 ya. Kita kalikan dengan bilangan yang masih tersisa. Berarti 20 kali 5 sama dengan 100. Satuannya adalah cm, kita tulis. Sini ya. Nah, setelah itu wajib kita simpulkan. Sudah bisa kita simpulkan juga hasilnya karena hasilnya sudah diketahui. Apa tadi yang ditanyakan adalah tinggi Salma. Kita tulis di sini. Jadi tinggi Salma adalah tinggi Salma adalah 100 cm. Baik, Ibu ulang kembali bahwa perbandingan tinggi Salwa dan Salma adalah 6:5. Tinggi Salwa adalah 120 cm. Tinggi Salma adalah titik-titik cm. Nah, jawab, langsung kita tulis perbandingannya nak ya. Salwa banding Salma, tingginya 6:5. Nih sesuai ini. Lalu di sini kita langsung masukkan Salma, karena Salma belum diketahui tingginya. Yang diminta adalah tinggi Salma berapa. Jadi Salma sama dengan 5/6. Masukkan ini. Nah, karena kita mau kali dengan Salwa, apa tinggi Salwa yang diketahui, maka kita merubah ya nilai tempatnya. 5/6 kali 120. Lalu kita sederhanakan. Disederhanakan 120 bagi 6, maka ini hasilnya 20. Setelah itu sisa dari penyederhanaan dan sisa yang mau dioperasikan dari perbandingannya adalah 5. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan nak. 5 kali 20 nih, 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, ketemu hasilnya. Setelah itu wajib kita simpulkan. Nah, apa tadi yang dipertanyakan adalah tinggi Salma. Jadi tinggi Salma adalah 100 cm. Tulis ini 100 cm. Baiklah anak ibu sekalian, semoga kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu jelaskan, dan kalian bisa mengaplikasikan ke tugas-tugas kalian. Semangat belajar dan jaga kesehatan selalu ya nak. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.